Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta karunia-Nya sehingga dapat mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat serta petunjuk di yaumul akhir nanti. Amin, 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan ceramah kali ini, saya akan membahas tentang bahagianya orang yang ikhlas. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh presiden misalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu." Maka Ubay berkata, "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah, "Iya, Allah telah menyebutkan namamu di hadapanku." Maka Ubay bin Ka'ab menangis. Kenapa menangis? Karena dia sangat gembira. Allah mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang yang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amalan ibadahnya, meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya, mungkin orang lain tidak memperdulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya kebaikan yang dilakukan diketahui oleh Allah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Kiat-Kiat untuk Meraih Kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang paling mendatangkan kebahagiaan yaitu seseorang yang tak kalah berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermualah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermualah kepada Allah. Tak kalah dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tak kalah memberikan bantuan kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermualah dengan Allah. Allah sedang melihat dia memberikan sumbangan. Memualah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi memualah dia dengan Allah. Sehingga jika perkara demikian, yang diharapkan hanyalah pujian Allah, yang diharapkan Allah mengetahui amalannya, maka Allah akan semakin mengetahui dia, Allah akan semakin mengenalnya, Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu, dia tidak peduli dengan komentar orang lain, sebagaimana orang-orang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Insya ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Artinya, kami memberi makan kepada kalian karena mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak butuh dari kalian ucapan terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas senantiasa sibuk dengan komentar orang lain, sebagaimana amalan dia, apakah dipuji, apakah dicela. Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwa celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah, benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita akan bahagia jika kita mengikhlaskan amalan ibadah kita kepada Allah. Adapun jika kemudian sibuk dengan komentar orang lain, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap kita, maka kita tidak akan pernah bahagia, karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Berapapun baiknya kita, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari cercaan makhluk ciptaannya, Nabi yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Tentunya mengharapkan keriduan seluruh manusia adalah sesuatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i bahwasanya mencari keriduan manusia adalah satu hal yang mustahil, atau tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ikatkan hati kita hanya kepada Allah, yakinkan bahwasanya kita sedang bermuamalah dengan Allah, maka kita akan bahagia. Karena Allah yang akan bahagiakan kita dan tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu a'lam bishawab.
Cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.